Yo bro, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja, dan bagi yang suka gak ada salahnya untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Panah tua subuh. Meskipun sebagian besar racun dalam tubuh Anda telah dihilangkan, beberapa racun yang telah menembus ke dalam sumsum tulang Anda belumlah hilang seutuhnya. Setelah Sioya mendapatkan obat mujarab dengan memurnikan tungku pil penghilangan racun, panah tua hanya perlu minum semua pil, dan setelah setengah bulan ia akan sembuh. Jika tidak, racun dalam tubuh panah tua pasti akan muncul kembali, ucap Kincen memperingatkan. Adik laki-laki itu sangat luar biasa. Aku tidak tahu teknik pengobatan apa yang dia gunakan. Saya sangat kagum kepadanya, ucap panah tua subuh. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Sioya. Berkat pengobatan adik laki-laki itu, racun di tubuh guru telah hampir sepenuhnya dihilangkan, jawab panah tua subuh. Baiklah, kalau begitu guru harus yakin kalau Kincen sudah bergerak. Saya jamin guru pasti akan sembuh. Namun ada sedikit halangan. Saya telah menemukan sebagian besar bahan obat yang telah dimintanya. Akan tetapi ada dua bahan obat yang sangat langka dan sangat sulit untuk ditemukan. Tapi saya telah mengutus seseorang untuk mencarinya, dan diperkirakan akan sampai dalam 2 atau 3 hari ke depan, ucap Sioya. Tidak perlu terburu-buru, jawab Kincen, karena racun pada tubuh panah tua subuh tidak mungkin kambuh dalam waktu singkat ini. Karena nyawa saya telah ditolong oleh adik laki-laki, tidak peduli apa yang diminta oleh adik laki-laki, lelaki tua ini pasti akan melakukan yang terbaik, jawab panah tua subuh. Karena panah tua subuh telah berkata demikian, maka junior ini tidak akan segan-segan lagi untuk mengatakan permintaan saya, jawab Kincen. Tolong beritahu saya, ucap panah tua subuh. Sebenarnya tujuan perjalananku ke Dan Papiliun adalah untuk memecahkan masalah yang sulit yang belum pernah ditembus oleh Dan Papiliun ini, jawab Kincen. Mendengar itu, semua orang yang berada di sana terlihat terkejut, karena bukan hanya setiap papiliun pil yang ada di Kaisaran Dawe saja yang tidak mampu memecahkan masalahnya, bahkan seluruh ahli apoteker top pun tidak mampu melakukannya. Melihat keraguan Su Zeng akan apa yang disampaikan oleh Kincen, Sioya pun berkata, masalah sulit yang tersisa di dinding batu yang sulit adalah masalah yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu, dan semua apoteker di seluruh papiliun alkemis tidak dapat menyelesaikannya. Jika Anda ingin menjadi penguasa papiliun pil, Anda secara alamiah harus lebih baik dalam memurnikan obat daripada yang lain, sehingga Anda dapat memiliki otoritas tinggi. Dalam banyak kasus, apoteker tidak seperti pertandingan seni bela diri. Dalam kontes seni bela diri, siapa yang kuat dan siapa yang lemah dapat kita lihat dan rasakan. Akan tetapi untuk apoteker, siapa yang lebih kuat kita tidak bisa menilainya. Masing-masing memiliki kekuatannya sendiri dan mereka berbeda dalam spesialisasi. Jadi di dalam papiliun pil, selain perbandingan nilai secara langsung, dinding batu yang sulit ini untuk memverifikasi pengetahuan tentang obat pemurnian. Masalah yang sulit dipecahkan oleh Presiden Dange masa lalu dicatat di dinding batu untuk menginspirasi para alkemis agar bekerja keras dan terus maju. Markas Dange secara khusus menetapkan bahwa setiap alkemis yang dapat memecahkan masalah sulit di dinding batu dapat langsung menjadi master kehormatan papiliun alkemis. Setiap alkemis yang dapat menjawab 2 pertanyaan akan langsung menggantikan master papiliun saat ini dan menjadi master papiliun baru dari papiliun alkemis. Karena itu adalah masalah sulit yang belum diselesaikan oleh dinasti master papiliun masa lalu. Maka bagaimana cara kita mengetahui kalau jawaban itu benar? Apa salahnya? Tanya Su Zeng. Nyatanya tidak sesederhana itu. Jawaban apapun akan dikirimkan ke markas Dange sesegera mungkin dan akan diuji oleh Raja Obat tingkat 7 atau bahkan Raja Obat tingkat 8. Jika jawabannya agak masuk akal, bahkan jika itu bukan jawaban yang benar, maka tidak ada konsekuensi.
Tetapi jika jawabannya asal-asalan, Papiliun Dan akan dihukum oleh markas besar. Ini adalah hal penting dan alasan mengapa sekpik yang sulit tidak dapat dengan mudah ditembus, ucap Sioya. Kincen, apakah kamu harus menantang tebing yang sulit ini? Tanya Sioya. Ini adalah bagian dari rencanaku. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan pijakan di dinasti Dawei ini, jawab Kincen. Sioya tahu bahwa tujuan Kincen datang ke Dan Papiliun adalah untuk melawan keluarga Leng dan menjaga You Qianshui dan yang lainnya. Jika dia benar-benar menjadi penguasa Papiliun Dan, maka dia akan memiliki status untuk melawan keluarga Leng dan melindungi You Qianshui. Namun yang jadi kendala adalah proses ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Hal itu akan makan waktu selama 2-3 bulan. Apakah mereka masih sempat untuk melindungi You Qianshui? Jumam Sioya. Untuk hal ini saya punya rencana lain. Saya menantang dinding batu yang sulit bukan hanya untuk menjadi master Papiliun Dan, akan tetapi saya memiliki tujuan lain, jawab Kincen. Sioya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Tanya Penatua Subo. Tuan, sebenarnya begini, ucap Sioya sambil melirik Kincen dan melihat bahwa Kincen tidak keberatan kalau dia menceritakan kejadian yang telah mereka alami kepada Penatua Subo. Jika itu adalah keluarga Leng saja, aku mungkin bisa menjagamu. Akan tetapi setelah aku sakit parah, kekuatan Dan Papiliun telah diambil oleh Panutua Jin Yuan. Ditambah lagi, Panutua Jin Yuan dan keluarga Leng telah memiliki hubungan sangat dekat. Dengan persetujuan kekuatan lain di kota kekaisaran ini, maka lelaki tua ini akan sangat sulit untuk melindungi kalian semua, ucap Panutua Subo. Penatua Subo, tujuan perjalanan saya bukan untuk minta perlindungan Anda. Saya hanya ingin Anda membiarkan saya menembus dinding batu yang sulit, jawab Kincen. Saat melihat Kincen yang sangat yakin, Penatua Subo segera menyetujui permintaannya. Selain itu, saya memerlukan beberapa informasi tentang Master Papiliun Zhou Qingpeng saat ini, baik itu basis kultivasinya, pencapaian pemurnian obatnya, dan mengapa dia digulingkan ke dinasti Dawei, ucap Kincen. Tidak masalah, kapan adik laki-laki akan memecahkan dinding batu yang sulit itu? Tanya Penatua Subo. Sekarang juga, jawab Kincen. Sekarang, ucap Penatua Subo terkejut. Baiklah, kalau begitu ikutlah denganku. Setelahnya, Penatua Subo memberitahu Kincen beberapa informasi tentang Zhou Qingpeng sambil membawa Kincen ke aula Dan Papiliun. Saat sampainya Kincen dan Penatua Subo ke aula Dan Papiliun, semua orang yang menyaksikan seakan tidak percaya saat melihat Penatua Subo telah sembuh dari sakitnya. Di mana Gukun yang bertanggung jawab di sini? Suruh dia datang menemuiku, ucap Penatua Subo. Penatua Subo, apakah Anda memanggilku? Jawab Gukun dengan tergesa-gesa. Cepat buka dinding batu yang sulit, ucap Penatua Subo kepada Gukun. Penatua Subo, apa yang kamu bicarakan? Tanya Gukun. Cepat buka dinding batu yang sulit. Apakah kamu tidak dengar? Jawab Penatua Subo kembali. Karena Penatua Subo bersikeras menantang dinding batu yang sulit, tidak ada alasan bagi bawahan untuk menentangnya. Namun tolong pikirkan lagi konsekuensinya, ucap Gukun mengingatkan. Untuk urusan ini kamu tidak perlu khawatir, jawab Penatua Subo dengan santai. Adik laki-laki, pintu masuk ke dinding batu yang sulit telah dibuka. Jika kamu ingin menantang silakan masuk, ucap Penatua Subo kepada Kincen. Apakah ini lelucon? Bagaimana bisa ada alkemis peringkat 3 yang akan menantang dinding batu yang sulit? Mengapa tidak? Menurut aturan Papiliun Pil, dinding batu yang sulit dapat ditantang oleh semua apoteker dan direkomendasikan oleh seorang di tingkat para tetua Papiliun Pil. Sekarang dengan lelaki tua ini sebagai sponsornya, mengapa saya tidak bisa menantangnya? Jawab Penatua Subo menatap Gukun dengan dingin, yang membuat Gukun menjadi terdiam. Sekarang Kincen sudah berjalan maju menuju pintu masuk dinding batu yang sulit dan tidak lama setelahnya menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, bel keras berbunyi di seluruh Papiliun Dan. Begitu bel berbunyi, tantangan dinding batu yang sulit tidak bisa lagi dibatalkan. Saat mendengar bunyi bel tersebut, semua pria kuat dengan aura luar biasa satu persatu muncul di aula. Itu adalah beberapa tetua dari Papiliun Pil. Jin Yuan dan para tetua di sekitarnya saling melirik dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka buru-buru melangkah ke Dan Papiliun dan datang
ke tempat di mana semua orang menonton. Subo, kenapa dia? Bukankah keluarga Leng mengatakan bahwa Subo tidak akan hidup selama beberapa hari lagi? Mengapa dia bisa berdiri di sini dalam keadaan sehat-sehat saja? Gumam Jin Yuan. Setelah itu, seorang lelaki tua mengenakan jubah apoteker putih dan memancarkan aura yang menakjubkan muncul di mata semua orang. Dia adalah Lord Papillon Zhou Qingpeng. Apa yang telah terjadi? Tanya Zhou Qingpeng bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame, kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka, tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.